Setel musik asik juga nih. Wah, asik sekali musiknya. Halo? Oh iya bentar Pak. Biar saya keluar dulu Pak ya. Wah, asik juga musiknya buat ngedance. Asik banget nih. Cep, tolong kecilin volume tabungnya ya Cep. Aha, untung udah belajar di sekolah tentang volume tabung. Oke Papi, aku kecilin volume tabungnya ya. Jadi juga deh. Loh, kok musiknya jadi mati Cep? Lah, kan Papi tadi suruh kecilin volume tabungnya. Ini volume tabungnya Cecep kecilin dengan cara mengecilkan jari-jari tabungnya, Pap. Jadinya udah kecil deh volume tabungnya. Walaupun agak penyet dikit sih. Ya ampun Cecep. Bukan volume tabung yang itu maksud Papi. Yaelah, rusak deh speaker tabung Papi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai perubahan volume dari tabung yang diakibatkan dari perubahan unsur-unsurnya, yaitu jari-jari ataupun tinggi dari tabung tersebut. Yang pertama, kita akan melihat perubahan volume tabung yang diakibatkan dari perubahan jari-jarinya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di samping Kak Yosef terdapat sebuah tabung dengan tinggi 10 cm dan jari-jarinya 1 cm. Berapa ya volume dari tabung tersebut? Mari kita cari tahu. Seperti yang kita sudah pelajari, volume tabung itu sama dengan Pi R kuadrat T. Seperti ini. Berarti kita bisa mencari volume tabung tersebut ya. Diketahui jari-jarinya adalah 1 cm. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Maka volumenya bisa saya tuliskan menjadi Pi dikali dengan R, R-nya 1 dikuadratkan dikali dengan T-nya yaitu 10. Maka kita akan memiliki volumenya sama dengan 10 Pi cm persegi. Ini adalah volume yang pertama. Nah, Kak Yosef akan perbesar nih ya, jari-jarinya menjadi 2 kali semula. Yang semula 1 cm akan menjadi 2 cm. Bagaimana perubahan volumenya? Mari kita cari tahu. Yang pertama, jari-jarinya akan Kak Yosef beri simbol R1 ya. Volumenya pun juga demikian, 1. Seperti ini. Yang kedua, jari-jari yang kedua sama dengan 2 kali jari-jari yang pertama. Kak Yosef tuliskan jadi 2 cm. Tingginya tetap tidak Kak Yosef tulis ya. Berarti volumenya, volume yang kedua sama dengan Pi dikali dengan 2 kuadrat dikali dengan 10. Maka kita akan menghasilkan volume tabungnya sama dengan 40 Pi. Satuannya cm persegi. Seperti ini teman-teman. Itu tadi ya kita lihat bahwa ketika jari-jarinya Kak Yosef ubah menjadi 2 kali, maka volumenya menjadi 40 Pi cm persegi. Sekarang nih ya, kalau Kak Yosef ubah lagi nih, jari-jarinya menjadi 3 kali jari-jari semula. Yang semula 1 cm, kemudian akan Kak Yosef perbesar menjadi 3 cm jari-jarinya. Bagaimana volume yang terbentuk? Kita akan tulis ya. Jari-jari yang ketiga itu sama dengan 3 cm. Berapa volumenya? Volume yang ketiga sama dengan Pi dikali dengan 3 kita kuadratkan dikali 10. Maka volumenya akan kita peroleh menjadi 90 Pi cm persegi. Teman-teman bisa lihat ya, kalau jari-jarinya Kak Yosef ubah menjadi lebih besar, maka volumenya juga akan bertambah lebih besar. Nah, agar teman-teman bisa melihat pola hubungan antara perubahan jari-jari dengan perubahan volumenya, Kak Yosef akan buatkan tabelnya seperti ini. Mari kita simak baik-baik. Teman-teman, kalian bisa lihat bahwa perubahan jari-jari mengakibatkan perubahan volume tabung. Di sini diketahui, jika jari-jarinya kita perbesar, maka volume tabungnya akan menjadi semakin besar.
Berikut ini Kak Yosef akan berikan tabelnya untuk teman-teman ya. Mula-mula jari-jarinya 1 cm, volumenya 10 pi. Kemudian jari-jari diperbesar menjadi 2 kali semula, maka volumenya berubah menjadi 40 pi, yaitu 4 kali semula. Kemudian jika jari-jari diperbesar menjadi 3 kali semula, maka volumenya berubah menjadi 90 pi, yaitu 9 kali volume semula. Nah, kalau kakak teruskan nih hitungannya, saat jari-jari diperbesar menjadi 4 kali semula, maka volumenya menjadi 160 pi, yaitu 16 kali volume semula. Dan kalau Kak Yosef perbesar, jari-jarinya menjadi 5 kali jari-jari semula, maka volumenya akan menjadi 250 pi, yaitu 25 kali volume semula. Coba teman-teman perhatikan tabel ini baik-baik. Apakah teman-teman bisa melihat polanya? Nah, perbesaran volume 4, 9, 16, dan 25 kali dari volume semula bisa Kak Yosef tuliskan menjadi 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan 5 kuadrat dari volume semula. Jadi, kalau Kak Yosef ubah nih jari-jari tabungnya menjadi K kali, maka volumenya akan berubah menjadi K kuadrat kali dari volume semula. Hal ini secara matematis bisa Kak Yosef tunjukkan. Kita lihat ya. Oke teman-teman, dari tabel tadi teman-teman sudah mendapatkan ya, kalau jari-jari tabung Kak Yosef ubah menjadi K kali lipat dari jari-jari semula, maka akan diperoleh perubahan volumenya, volume yang kedua sama dengan K kuadrat dari volume yang pertama. Ini akan kita buktikan secara matematis. Jadi yang pertama, kalau kita memiliki tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka volumenya, ini volume yang pertamanya akan menjadi Pi R1 kuadrat dikali dengan T. Kemudian setelah kita ubah jari-jarinya menjadi R2 sama dengan K kali lipat dari R1, maka kita bisa memperoleh volume yang kedua. Volume yang kedua sama dengan Pi R kuadrat yang jari-jari yang kedua dikali dengan T. Kita akan ubah substitusi jari-jari yang kedua dengan K dikali R1. Maka kita akan peroleh volumenya menjadi Pi dikali dengan K dikali R1 dikuadratkan dikali dengan T. Maka kalau kita hitung hasilnya akan menjadi Pi K kuadrat dikali dengan R1 kuadrat dikali dengan T. Nah ini susunannya bisa Kak Yosef tulis ulang menjadi K kuadrat dikali dengan Pi dikali dengan R1 kuadrat dikali dengan T. Teman-teman bisa perhatikan bahwa Pi R1 kuadrat T ini sama dengan volume yang pertama. Jadi Kak Yosef bisa tuliskan volume yang kedua sama dengan K kuadrat dikali dengan volume yang pertama. Terbukti ya teman-teman, secara matematis hasilnya sama dengan apa yang kita peroleh dari tabel. Mari kita lihat bagaimana penerapannya di dalam soal. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di samping, terdapat sebuah tabung yang jari-jarinya diperkecil 1/4 kali dari jari-jari semula. Berapakah volume tabung yang baru setelah jari-jarinya diperkecil? Oke, kita akan bisa kerjakan. Pertama-tama kita akan tuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah jari-jari yang kedua itu sama dengan 1/4 kali dari jari-jari yang pertama. Yang ditanyakan adalah volume yang kedua setelah jari-jarinya diubah. Nah, kita akan bisa menjawab volume yang kedua sama dengan K kuadrat dikali dengan volume yang pertama. K kuadrat dikali dengan volume yang pertama. Kita hanya perlu mensubstitusikan nilai K-nya. Nilai K-nya yang mana nih? Nilai K-nya adalah yang ini. Yaitu yang 1/4. Sehingga kita bisa mendapatkan 1/4 kuadrat dikali dengan volume yang pertama. Maka kita akan peroleh volume keduanya sama dengan 1/16 kali volume pertama. Inilah volume yang kedua setelah jari-jari dari tabungnya mengalami perubahan. Oke teman-teman,
Itu tadi kalau jari-jari dari tabungnya yang berubah, maka volume tabungnya juga berubah. Lalu bagaimana ya jika tinggi dari tabungnya yang berubah? Mari kita lihat tabel penghitungannya. Tabung yang awalnya tadi berjari-jari 1, tingginya 10, volumenya adalah 10 pi. Nah, kalau tingginya Kak Yosef perbesar menjadi 2 kali semula, berarti volumenya menjadi 20 pi, yaitu 2 kali volume semula. Kalau tingginya Kak Yosef perbesar menjadi 3 kali semula, berarti volumenya menjadi 30 pi, yaitu 3 kali volume tabung semula. Nah, dari sini nih kita bisa melihat polanya. Jika tingginya diubah menjadi M kali, maka volume tabungnya akan menjadi M kali volume tabung semula. Secara matematis, penghitungannya seperti ini nih teman-teman. Diketahui mula-mula volume sebuah tabung adalah pi R kuadrat T. Dengan jari-jari alas R dan tingginya adalah T. Kemudian tingginya Kak Yosef ubah menjadi M kali lipat dari semula. Sehingga di sini Kak Yosef bisa tuliskan tinggi tabung yang kedua sama dengan M kali dari tinggi yang pertama. Sehingga untuk mencari volume tabung yang tingginya sudah diperbesar, diperoleh volume yang kedua sama dengan pi R kuadrat T yang kedua. Nah, T-nya ini bisa Kak Yosef ubah substitusi menjadi MT. Maka volume yang kedua akan kita peroleh menjadi N dikali pi R kuadrat T. Ingat, pi R kuadrat T itu merupakan volume tabung mula-mula. Jadi kita bisa peroleh volume yang kedua sama dengan N kali volume yang pertama. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat di samping Kak Yosef terdapat sebuah tabung dengan jari-jari R dan tingginya T. Kemudian tingginya Kak Yosef perbesar menjadi 10 kali tinggi semula. Pertanyaannya nih, berapakah selisih dari volume tabung yang diperbaharui tingginya dikurangi dengan volume tabung mula-mula? Kita akan cari tahu ya selisihnya. Pertama-tama kita akan tuliskan apa sih yang diketahui? Yang diketahui adalah tinggi dari tabung yang kedua. Tingginya sama dengan 10 kali tinggi tabung yang pertama. Berarti kayak saya tuliskan 10 kali dari T1. Kemudian yang ditanyakan adalah selisih dari volume tabung yang sudah mengalami perubahan tingginya dikurangi dengan volume tabung mula-mula. Bisa kayak saya tuliskan menjadi volume yang kedua dikurangi volume yang pertama. Inilah pertanyaannya. Nah, untuk menjawabnya berarti kita harus tahu terlebih dahulu volume yang kedua. Volume yang kedua kita bisa gunakan ya, sama dengan M kali dari volume yang pertama. Nah, M-nya yang mana nih? M-nya adalah yang 10 ini teman-teman. Ini adalah M-nya. Berarti tinggal kita substitusikan saja ya. Volume yang kedua sama dengan 10 kali dari volume yang pertama. Inilah volume yang kedua. Berarti untuk mencari selisihnya, volume yang kedua dikurangi dengan volume yang pertama sama dengan volume yang kedua adalah 10 kali volume yang pertama. 10 volume yang pertama dikurangi dengan volume yang pertama. Maka di sini akan menghasilkan 9 kali volume yang pertama. Inilah selisih dari volume tabung yang sudah mengalami perubahan tinggi. Tingginya menjadi 10 kali lipat dari tinggi semula. Dan kemudian selisihnya adalah 9 kali volume yang pertama. Oke teman-teman, sekarang Kak Yosef ingin mencari tahu perbandingan dari volume tabung mula-mula dibanding dengan volume tabung yang jari-jarinya sudah diubah dan tingginya sudah diubah. Seperti teman-teman bisa lihat di samping ya, volume tabungnya berubah ya karena jari-jarinya diubah. Jari-jari yang kedua sama dengan K kali lipat dari jari-jari yang semula. Dan tinggi tabungnya menjadi M kali lipat dari tinggi tabung semula. Kita akan cari tahu perbandingannya. Seperti ini. Jadi Kak Yosef akan tuliskan volume tabung mula-mula yaitu yang pertama dibanding dengan volume tabung yang kedua. Di mana rumus dari volume tabung yang pertama adalah pi R kuadrat T. Jangan lupa bilangan indeksnya ya. Ya ini jari-jari tabung yang pertama dan tinggi tabung yang pertama. Kita bandingkan dengan volume yang kedua.
Pi R kuadrat T. Tapi ini jari-jari yang sudah mengalami perubahan. Dan tingginya juga sudah mengalami perubahan. Teman-teman bisa perhatikan terdapat faktor yang sama, yaitu Pi. Sehingga Kak Yosef bisa sederhanakan. Kak Yosef coret Pi-nya pada pembilang dan pada penyebut. Sehingga kita hanya tinggal memiliki volume yang pertama dibanding dengan volume yang kedua sama dengan R1 kuadrat dikali dengan T1 dibanding dengan R2 kuadrat dikali dengan T kedua. Nah, kemudian kita akan substitusikan nilai R2 dan T2-nya. Seperti keterangan yang ada di samping ya. Oke, saya akan tuliskan volume yang pertama dibanding dengan volume yang kedua sama dengan R1 kuadrat dikali T1 ini tetap. Kemudian R2 kuadrat, R2-nya sama dengan K kali dari R yang pertama. Berarti kayak saya bisa tuliskan jadi K R1 dikuadratkan. Kemudian T yang kedua itu sama dengan M kali lipat dari tinggi yang pertama. M T1. Kalau kita hitung maka kita akan memperoleh volume 1 dibanding volume yang kedua sama dengan R1 kuadrat dikali T1 per K dikuadratkan menjadi K kuadrat. Ini R1 kuadrat dikali dengan M T1. Seperti ini. Nah, kita pun bisa menyederhanakan teman-teman. Bisa kita lihat di pembilang dan penyebutnya sama-sama memiliki R1 kuadrat dan T1 kuadrat. Jadi kayak saya bisa sederhanakan seperti ini. Maka perbandingan yang kita miliki, volume yang pertama dibanding dengan volume yang kedua, akan kita peroleh 1 per K kuadrat dikali dengan M. Inilah perbandingan volume mula-mula tabung dibanding dengan volume ketika tabung mengalami perubahan pada jari-jari dan tingginya. Oke, langsung saja kita terapkan kepada soal ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tabungnya sudah memiliki ukuran ya. Nah, ternyata jari-jarinya ini diperbesar 3 kali dari jari-jari yang semula. Kemudian tingginya diperkecil, bukan diperbesar. Tingginya diperkecil menjadi 1/6 kali semula. Maka berapakah perbandingan dari volume yang baru dengan volume yang lama nih? Oke, Kak Esa bisa tuliskan ya. Di sini volume yang pertama atau volume mula-mula dibanding dengan volume yang kedua, perbandingannya adalah 1 per K kuadrat M. Nah, tadi informasi yang sudah kita ketahui, yang pertama adalah jari-jarinya. Jari-jarinya itu sama dengan 3 kali jari-jari yang semula. Kemudian tinggi yang kedua sama dengan 1/6 kali dari tinggi yang semula. 3 ini bertindak sebagai K-nya teman-teman. 3 sebagai K. Kemudian 1/6 bertindak sebagai M-nya. Maka kita bisa gunakan rumus ini. Volume yang pertama dibanding dengan volume yang kedua sama dengan 1 per K dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat dikali dengan 1/6 M-nya ya. Mari kita hitung. Volume pertama dibanding dengan volume yang kedua sama dengan 1 per 3 dikuadratkan 9. Kemudian 1/6. Kita kalikan dengan 1/6. Teman-teman bisa lihat 9 dan 6 sama-sama bisa kita bagi menjadi dibagi 3. Kita akan peroleh 9 dibagi 3, 3. 6 dibagi 3, 2. Maka kita akan peroleh perbandingannya adalah volume 1 dibanding volume kedua sama dengan 1 per 3 per 2. Ini bisa saya tuliskan menjadi volume 1 dibanding volume kedua sama dengan 1 per 3 per 2 seperti ini. Atau menjadi volume pertama dibanding volume yang kedua sama dengan 2 per 3. Inilah perbandingan dari volume pertama dari tabung yang tidak mengalami perubahan jari-jari dan tingginya. Kemudian dibanding dengan volume tabung yang mengalami perubahan jari-jari dan tingginya. Oke teman-teman, jadi sudah jelas ya pada video kali ini kita sudah belajar
mengenai perubahan volume tabung yang diakibatkan oleh perubahan unsur-unsur tabung seperti jari-jari dan tingginya. Jadi kalau jari-jarinya kita ubah menjadi K kali lipat dari jari-jari semula, volumenya akan berubah menjadi K kuadrat dari volume yang semula. Sementara untuk tingginya, jika tingginya kita ubah menjadi M kali lipat dari tinggi semula, maka volumenya akan berubah menjadi M kali lipat dari volume yang semula. Dan perbandingannya akan kita peroleh seperti ini. Oke deh teman-teman, setelah ini masih ada latihan soal. Jangan lupa untuk dikerjakan agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!